Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam webinar SP2DK Series yang diselenggarakan oleh Fast Consult Indonesia. Nama saya Bambang Setiawan dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pada pagi hari ini. Kami sangat senang bisa berbagi informasi yang bermanfaat tentang perpajakan dengan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, bahwa Fast Consult Indonesia merupakan perusahaan konsultan pajak yang juga secara aktif memberikan edukasi perpajakan melalui seminar, webinar, dan training perpajakan. Melalui sesi Jumat Berbagi Ilmu, kami akan mengadakan sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Kali ini tema webinar pajak kita adalah SP2DK Series, di mana webinar ini nantinya akan dilakukan secara berseri seputar SP2DK dengan fokus pembahasan yang berbeda-beda. Mulai dari yang paling mendasar mengenai pengawasan pajak, kemudian prosedur penyelesaian SP2DK, sampai dengan teknik menanggapi koreksi atau temuan SP2DK. Kami harapkan melalui sharing pada pagi hari ini Bapak Ibu akan lebih memahami seluk-beluk prosedur dan strategi dalam penyelesaian sengketa menghadapi SP2DK. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada webinar Fairconsult Indonesia hari ini, kami ingin menginformasikan bahwa hari ini kita telah sampai pada seri ke-14 webinar SP2DK Series. Jika Bapak Ibu ingin melihat webinar Fast Consult Indonesia sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia, di mana seluruh webinar Fast Consult Indonesia terdokumentasikan di sana, termasuk seluruh webinar SP2DK Series dan juga video jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum sempat dibahas pada webinar SP2DK Series sebelumnya. Silahkan kunjungi channel YouTube Fast Consult Indonesia untuk mengetahuinya. Pada seri ke-14 SP2DK kali ini, kita akan fokus ke hal yang paling mendasar, yaitu membahas topik-topik mengenai objek versus non-objek PPh 21 pegawai tetap. Kemudian unsur penghitungan PPh 21 pegawai tetap, tarif pasal 17 versus TER, dan ekualisasi biaya gaji karyawan versus SPT PPh 21. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan dan panduan agar acara webinar kita berjalan dengan lancar. Yang pertama, untuk menghindari gangguan selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mematikan mikrofon Bapak dan Ibu. Ini akan membantu kita semua untuk mendengarkan pemaparan materi dengan jelas tanpa gangguan suara latar belakang. Webinar yang kedua, webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yaitu Bapak Ari Widodo. Kemudian di sesi yang kedua, kami akan mengalokasikan waktu untuk sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Yang ketiga, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama pemaparan materi, Bapak dan Ibu dapat mengetikkan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat. Kami akan mengumpulkan semua pertanyaan dan membacakannya pada sesi tanya jawab nanti. Yang keempat, mohon gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam, atau pesan yang tidak relevan dengan topik webinar pada pagi hari ini. Kami dan Ibu dan berharap acara ini dapat memberikan manfaat besar bagi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu ada masalah teknis atau pertanyaan selama webinar, jangan ragu untuk menginfokan kepada kami melalui chat, dan kami akan siap membantu. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Ari Widodo. Bapak Ari Widodo memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai konsultan pajak. Pak Dodo memiliki keahlian yang luas mulai dari akuntansi, kewajiban perpajakan rutin orang pribadi dan badan, standar operasional prosedur, pendampingan, pemeriksaan, keberatan, bahkan banding pajak. Pak Dodo memiliki izin praktek konsultan pajak level C atau internasional dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2008 dan memegang izin kuasa hukum pada pengadilan pajak. Pak Dodo berpengalaman menangani kasus perpajakan pada perusahaan mining services, lembaga keuangan, manufaktur, trading, otomotif, dan lain-lain. Selain itu, Pak Dodo aktif sebagai pengajar perpajakan di program pendidikan profesi akuntan di Universitas Trisakti. Pak Dodo pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia, serta dosen pembimbing tim Olimpiade Pajak Program Pendidikan Vokasi di Universitas Indonesia. Pak Dodo juga merupakan pendiri Relawan Pajak Universitas Indonesia yang menjadi piloting project di Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang sudah diterapkan oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Dari sela-sela kesibukannya, Pak Dodo juga menghasilkan beberapa video pembelajaran, modul, buku, dan jurnal mulai dari teori hingga praktik perpajakan. Selain itu, Pak Dodo juga aktif terlibat dalam beberapa perumusan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kerap diundang sebagai pembicara di seminar training dan forum perpajakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Ari Widodo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Dodo.
Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf, pekan lalu kami nggak ada webinar ya, karena kebetulan saya diundang jadi pembicara di OJK, ada in-house training, jadi sementara kita tunda dulu. eh, kita baru masuk lagi di hari ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan PPh satu. Nanti PPh satu kalau nggak salah ada sekitar 3 seri ya Bapak Ibu. Hari ini kita bahas yang pegawai tetap dulu yang mungkin yang paling banyak terjadi di kantor kita. Mungkin harusnya hari ini ada tim HR atau tim tax yang hadir ya, biar nanti bisa di kita diskusi bareng-bareng ya sebenarnya ya. Oke, topik hari ini saya akan bahas objek non-objek PP satu sesuai dengan ketentuan terbaru di PMK 168 2023. Meskipun sebenarnya SP2DK bisa aja pakai ketentuan yang lama ya, karena kan PMK 168 2023 mungkin baru berlaku di 2024 ya Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kalau misalkan kasus SP2DK-nya di bawah 2023 ya, termasuk 2023 masih menggunakan ketentuan lama yaitu Per 16 2016 ya. Kemudian apa unsur-unsur perhitungan PPh satu di pegawai tetap, kemudian bagaimana teknis hitungan yang sekarang ya, karena kita yang sekarang menggunakan tarif pasal 17 versus TER ya nanti ya Bapak Ibu. Karena kalau TER nanti kita pakai yang bulanan, tapi di masa pajak terakhir kita pakai pasal 17. Kemudian ini yang perlu disiapin sebenarnya, ekualisasi terkait dengan biaya gaji karyawan dan SPT masa PPh pasal 21 ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, mungkin saya harus jelaskan dulu terkait dengan siklus compliance ya PPh satu, bahwa sebenarnya kita tahu dan kita sepakat bahwa sebagai wajib pajak punya kewajiban self assessment system dan kewajiban withholding tax system ya Bapak Ibu. Jadi kalau self itu bicara tentang SPT tahunan PPh badan gitu ya, tapi withholding tax system itu bicara tentang kewajiban pemotongan ya Bapak Ibu, pemotongan pemungutan ya. Nanti ada pasal 21, 22, 23, 26, 4 ayat 2, 15, dan seterusnya. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya terkait dengan siklus compliance-nya ya. Jadi salah satu trigger untuk menentukan apakah dia objek pasal 21 atau tidak adalah lihat kategori transaksi ya Bapak Ibu. Bahwa kita tahu bahwa transaksi bisnis ini itu kalau untuk yang PPh satu terkait dengan kurang nggak salah ada tiga ya Bapak Ibu, terkait dengan pekerjaan, kemudian jasa dan kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahas sebenarnya eh, PPh satu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasal yang lain ya. Jadi kalau 21 itu terkait dengan siapa subjeknya, subjeknya itu adalah orang pribadi dalam negeri, nanti pasal 26 adalah subjek pajak orang pribadi luar negeri ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu di tracing adalah kegiatannya. Aktivitas bisnisnya apa? Kalau berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, dan kita melakukan ini kepada orang pribadi, maka bisa kena PP pasal 21 ya Bapak Ibu. Nanti terkait dengan gaji, tunjangan, bonus, termasuk natura kenikmatan nanti kita bahas, pesangon, dan lain-lain. Nah, langkah kedua adalah tentukan rumusnya. Karena kita tahu bahwa PPh satu punya jenis golongan penghasilan yang berbeda-beda ya. Jadi ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, komisaris gitu ya, kemudian peserta kegiatan, bahkan ada pesangon, dan lain-lain ya. Jadi rumusnya berbeda-beda ya. Jadi kita harus tentukan rumus-rumusnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu buka di DJP online yang sekarang pakai IBUT 2126, itu memang secara otomatis sudah terkalkulate ya, sudah terhitung.
Kemudian masalah pelaporannya nanti ya, pelaporan SPT masa ya. Kalau bayar masih sama tanggal 10 bulan berikutnya, lapor juga masih sama tanggal 20 bulan berikutnya. Nanti medianya kan sekarang kalau pelaporan kan bisa di DJP online atau Bapak Ibu menggunakan PJAP ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul apa ya? Ya sekarang kalau dibilang kalau di DJP online di Ibutpot 2126 ada dua ya tempat Bapak Ibu bisa nginput, yaitu di user utama, satu lagi di perekam ya Bapak Ibu. Nanti di perekam memang ada ada hal-hal yang memang ini sifatnya konfidensial sehingga harusnya nanti beberapa teman-teman di corporate itu nginputnya hanya di bagian-bagian perekam. Kemudian eh atas ya hal-hal yang udah kita bayar, sudah kita lapor, semuanya kan nanti muaranya ya adalah di laporan keuangan ya Bapak Ibu, laporan keuangan. Ini kan kita posting ya, teman-teman accounting ketika ada payment pembayaran kepada karyawan atau bayar ke BPJS dan seluruhnya itu akan dicatat di laporan keuangan. Ya, dicatat di laporan keuangan. Entah ke beban gaji, beban tunjangan PPh satu dan sebagainya. Nanti masalah penjurnalan nanti saya lihatin ya contohnya. Saya kasih contoh salah satunya. Nah, langkah berikutnya adalah ini yang biasanya dilakukan sama teman-teman, tapi hal ini sudah mulai bergeser ya Bapak Ibu ya, yaitu kita melakukan rekonstruksi fiskal di PPh Badan biasanya. Jadi kalau dulu ya ketentuan lama ya sebelum Undang-Undang HPP, kalau nggak dipajakin di PPh satu ya udah geser ke PPh Badan. Jadi non taxable di 21 jadi non deductible. Jadi kenanya di PPh Badan. Jadi PPh satu nggak kena, PPh Badannya koreksi fiskal positif jadi naik labanya. Kemudian kenanya di PPh Badan gitu ya. Jadi contoh misalkan dulu ada natural kenikmatan. Ya, kita koreksi fiskal di PPh kita koreksi PPh Badan, kita nggak kena di PPh satu. Atau dulu ada beberapa premi-premi asuransi yang harusnya objek 21 tapi kita nggak ngenain, ya. Tapi kita geser ke PPh Badan. Karena pertimbangannya salah satunya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan metode tax planning adalah mencari beban pajak yang lebih rendah, apakah karena di PPh satu atau PPh Badan gitu ya. Tapi hal ini sudah tidak bisa diakomodir di ketentuan terbaru ya, Bapak Ibu. Di ketentuan terbaru mengatur bahwa natural kenikmatan, yang sekarang ya, natural kenikmatan itu diperbolehkan sebagai biaya di PPh Badan. Nah, ketika boleh sebagai biaya PPh Badan, belum tentu objek 21, gitu ya. Karena nanti ada hal-hal yang diatur di PMK 66, kriteria dan batasan tertentu atas natura-natura kenikmatan yang dikenakan atau dikecualikan dikenakan PP Pasal 21. Nah, langkah berikutnya ini yang kadang-kadang eh, jarang ya dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Dilakukannya kadang-kadang adalah ketika ada pemeriksaan gitu ya, yaitu namanya ekualisasi ya Bapak Ibu. Nanti saya lihatin kertas kerja ekualisasi ya. Nah, ini kadang-kadang hmm, problem di PP 21 adalah gini problemnya. Yang hitung, kemudian yang mungkin lapor PPh satu adalah teman-teman di human capital, itu ya, atau di bagian SDM atau HR ya. Tapi ketika menghadapi pemeriksaan, yang berhadapan dengan pemeriksa yang melakukan ekualisasi adalah teman-teman teks, ya. Sehingga kadang-kadang nggak sesuai nih apa yang dibayarkan atau yang objek PPh satu dicatat di pembukuan itu kadang-kadang nggak sesuai sehingga terjadi selisihnya, ada terjadi selisih. Nah, ini kadang-kadang harus duduk bareng-bareng nih sebenarnya nanti ya. Teman-teman HR atau teman-teman human capital sama tim tax harus duduk bareng
atau sama teman-teman tim accounting juga ya, duduk bareng untuk mendiskusikan ekualisasi PPh satu yang harus dilakukan seperti apa. Sehingga biar tidak terjadi temuan waktu saat SP2DK atau pemeriksaan. Jadi sebenarnya bagian dari mitigasi resiko ya Bapak Ibu. Ini kemarin kebetulan saya habis ketemu sama diskusi sama salah satu anak perusahaan Pertamina gitu ya. Dan ternyata adalah yang ngitung 21 HR, bahkan pakai konsultan juga, tapi waktu pemeriksaan kami Pak yang hadapin gitu ya. Dan bisa terjadi selisih gitu ya. Nah ini perlu duduk bareng dan mitigasi. Terus berikutnya adalah yang di masa pajak Desember. Nah ini kebetulan kita udah masuk masa sekarang Oktober ya Bapak Ibu. Jadi tinggal 2 bulan lagi nih ya untuk masa Desember. Memang masa Desember punya hal yang unik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Ya Bapak Ibu udah familiar lah kalau misalkan sudah pernah melakukan pelaporan PPh satu ya di tahun-tahun sebelumnya. Uniknya adalah kita harus bikin A1 gitu ya sederhananya. Kita kompilasi data dari Januari sampai Desember. Tapi ada trigger yang perlu diperhatikan adalah perbedaan yang terbaru adalah bikin A1 memang defaultnya adalah Desember di masa pajak terakhir. Tapi masa pajak terakhir itu tidak hanya Desember Bapak Ibu, tapi di masa pajak karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja. Contoh misalkan ada karyawan berhenti bekerja di bulan Oktober ini, gitu ya. Misalkan sekarang lagi gajian ya, misalkan ya. Di Oktober ini ada karyawan berhenti, Bapak Ibu harus bikin A1 di Oktober ini. Jadi masa pajak terakhir itu tidak hanya Desember, tapi tahun berjalan. Nah, yang beda yang unik adalah nanti di A1-nya, waktu Bapak Ibu nginput di DJP online, masa pajak terakhirnya di-input di form di A1-nya ya. Jadi memang ada satu field sendiri terkait dengan pengisian penghasilan bruto masa pajak terakhirnya. Jadi tidak bisa ditunda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa menunda bikin A1-nya itu ke Desember. Jadi ketika ada orang yang resign langsung segera eksekusi bikin A1 gitu ya. Jadi nggak bisa nunda karena ada satu kolom, bukan satu kolom, satu sel terkait dengan penghasilan bruto masa pajak terakhir. Jadi misalkan masa pajak terakhirnya Oktober, Bapak Ibu harus masukin bruto Oktober itu di satu kolom, satu sel itu sendiri ya. Nah, berikutnya ini kadang-kadang menjadi selalu ini ya, sudah menjadi isu yang apa ya, nggak bisa kita hindari ya Bapak Ibu, yaitu potensi akan lebih bayar di Desember ya, ketika penerapan TER ya Bapak Ibu. Jadi nanti ya kita akan bahas ya. Jadi TER itu kan memang basis dari bruto ya Bapak Ibu. Tarif kali bruto. Setiap bulan tuh ya. Gitu ya. Tapi di masa pajak terakhir kita nggak pakai TER kan. Kita pakainya hitung ulang gitu ya. Gaji selama dia bekerja nanti ada pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, ada zakat juga, ada sumbangan keagamaan, ada pengurangan PTKP juga. Dihitung tarif pasal 17 dikurangi bulan-bulan sebelumnya. Dapat masa pajak terakhirnya. Jadi kalau disimulasikan memang akan muncul potensi lebih bayar di masa pajak terakhirnya. Sehingga pertanyaannya selalu teman-teman bertanya, lebih bayarnya diapain gitu ya? Apakah direstitusi, apa dikompensasi? Jadi ketentuan yang diatur di PMK 168 adalah lebih bayarnya dikompensasi ya Bapak Ibu ke masa berikutnya. Meskipun nanti isunya akan jauh lebih liar lagi ya, nanti saya akan bahas juga ya. Oke, termasuk yang pegawai tetap ya Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk pegawai tetap, mungkin harus di stretching dulu terkait dengan definisi di pegawai ya Bapak Ibu. Jadi rujukan pertama adalah definisi pegawai ini. Ini adalah perspektif pajak ya Bapak Ibu. Perspektif pajak untuk menghitung PPh 21. Bukan definisi pegawai menurut SDM. Bukan definisi pegawai menurut ketenaga kerjaan. Jadi definisi pegawai ini adalah rujukan untuk menentukan apakah pengenaan pajaknya menggunakan pegawai tetap,
pegawai tidak tetap, dan seterusnya. Jadi bisa jadi terjadi perbedaan ya Bapak Ibu, definisi antara pegawai menurut pajak dengan definisi pegawai di kantor Bapak Ibu. Jadi contoh misalkan di kantor Bapak Ibu ada yang namanya pegawai kontrak gitu ya, atau provision gitu ya. Di kantor Bapak Ibu kan kategorinya pegawainya pegawai tidak tetap kan, karena masih percobaan gitu ya. Tapi di pajak beda definisinya. Jadi kita duduk hari ini adalah mensamakan persepsi dulu bahwa definisi di sini adalah kepentingannya hanya untuk menghitung pajak ya Bapak Ibu. Tidak ada maksud lain, makanya kita harus lepaskan dulu dari definisi-definisi pegawai di kantor gitu ya. Nah, apa definisi pegawai di pajak gitu ya untuk menghitung PPh satu? Jadi definisi pegawai adalah pertama adalah orang pribadi yang bekerja di kita ya, atau itu udah otomatis. Kemudian bisa sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap nanti pembahasannya pekan depan ya Bapak Ibu. Kemudian ada perjanjian, kesepakatan kerja. Nah, ini bedanya nih kalau di pajak. Bisa tertulis maupun lisan. Jadi kalau di kantor mungkin tertulis ya Bapak Ibu, tapi di pajak cakupannya lebih luas. Jadi bisa tertulis maupun tidak tertulis. Melaksanakan pekerjaan dalam suatu jabatan atau kegiatan tertentu, otomatis entah dari junior atau senior atau asisten manajer dan sebagainya, dapat imbalan ya berdasarkan kesepakatan bersama ya antara pemberi kerja dan karyawan ya Bapak Ibu. Termasuk mereka-mereka yang bekerja di instansi pemerintah gitu ya. Itu definisi pegawai. Nah, definisi pegawai ini terpecah menjadi dua Bapak Ibu, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Apa itu pegawai tetap? Ya, dari sisi nomenklatur regulasi mengatur bahwa pegawai tetap ini adalah mereka-mereka yang pegawai tadi ya, pegawai tadi dapat penghasilannya teratur Bapak Ibu. Teratur. Jadi regular income dapat. Jadi tiap bulan dia dapat ya, regular. Termasuk komisaris. Jadi kalau komisaris dia tiap bulan dapat, maka kategorinya pegawai tetap. Ini mungkin teman-teman yang di urusan TBK ya mungkin ya. Di TBK itu kan banyak komisaris independen gitu ya, presiden komisaris, komisaris utama gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya komisaris ini tidak pernah ikut terjun langsung dalam pekerjaan, nggak pernah ikut terjun langsung. Dan bahkan kalau di, di dicarikan sumbernya adalah mereka-mereka itu cuman mungkin hadir 1 bulan 1 kali untuk rapat koordinasi dan sebagainya. Dan mereka dapat penghasilan reguler tiap bulan, gitu ya. Nah, mereka ini dikategorikan pegawai tetap di PMK yang baru ya, Bapak Ibu. Di PMK 168 2023. Nanti bagaimana dengan komisaris-komisaris yang dapat penghasilannya nggak teratur, misalkan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 1 tahun 1 kali gitu ya. Nanti ada ketentuan tersendiri, gitu ya. Termasuk mereka-mereka yang pegawainya berdasarkan kontrak. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang, kan kalau kita hire karyawan nggak mungkin langsung ditarik jadi pegawai tetap ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada percobaan, percobaan 3 bulan, percobaan 6 bulan, bahkan bisa diperpanjang gitu ya. Nah, mereka-mereka ini dalam kontrak ini kategorinya adalah pegawai tetap menurut perspektif pajak ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tolong dicek lagi ya. Dicek lagi eh, terkait dengan penentuan klasifikasi pegawai tetap menurut di pajak ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah penentuan penghasilannya ya sekarang. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa PPh satu itu tadi terkait dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh si pegawai. Nah, penghasilannya itu bisa berupa penghasilan teratur dan tidak teratur. Jadi kalau teratur itu sederhananya tiap bulan ya dia dapat ya gaji, entah gaji pokok gitu ya,
segala jenis tunjangan, mau tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan makan, transport, perumahan, macam-macam ya, segala bentuk tunjangan, termasuk uang lembur, overtime. Dapat juga honor, uang saku, gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang teratur ya, reguler. Termasuk yang tidak teratur, kayak bonus, THR, jasa produksi, tentim, gratifikasi, premi, dan sifatnya yang memang setahun mungkin minimal 1 kali dapat gitu ya. Yang ketiga adalah yang kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Jadi ini adalah klausul yang baru yang bagian C ya Bapak Ibu. Klausul baru. Jadi misalkan Bapak Ibu kemarin ada 17 Agustus atau ada anniversary kantor, kemudian bikin tim ad hoc, tim panitia. Panitianya ini nanti dapat honor gitu ya. Nah, honornya kategorinya penghasilan gitu ya. Misalkan padahal sebenarnya eventnya cuma 1 kali ya 1 tahun. Terus dia dapat honor masuk ke sini. Bukan ke kategori peserta kegiatan. Karena kategorinya ada dia pegawai, dapat penghasilan dari pemberi kerja, maka kategorinya masuk penghasilan. Terus, nah, A, B, dan C ini adalah hal-hal yang biasanya secara secara harfiah ini adalah benefit in cash, gitu ya. Benefit in cash artinya adalah benefit dalam bentuk uang yang dikasih kepada karyawan, gitu ya. Tapi ada fasilitas, bukan fasilitas sebenarnya, benefit in kind atau fasilitas yang memang merupakan kewajiban perusahaan yang diatur oleh undang-undang, yaitu kalau kita bahas ada namanya ketentuan BPJS gitu ya. Bapak Ibu kan kalau pasti udah establish sekarang pasti harus bayar BPJS tenaga kerja ya Bapak Ibu. Ada skema JKK, kecelakaan kerja, JKM kematian, jaminan hari tua gitu ya, jaminan pensiun dan lain-lain. Nah, yang menjadi objek PPh 21 adalah JKK dan JKM. Ya, meskipun kalau kita bahas sebenarnya karyawan nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi pajak itu berlaku adil bahwa pengenaan pajaknya adalah melihat kondisi si eh, penerima penghasilan layak dikenakan atau tidak gitu ya. Jadi kecelakaan kerja dan kematian dikenakan di awal Bapak Ibu. Dikenakan di awal. Di awal adalah ketika bayar preminya waktu kita sehat. Tapi kalau misalkan ada karyawan, misalkan ada insiden gitu ya, terjadi kecelakaan kerja atau kematian, dapat klaim ya dari BPJS Tenaga Kerja, itu nggak akan dikenakan oleh BPJS karena kita udah mengenakan di awal sebagai pemberi kerja. Termasuk Bapak Ibu bayar ke BPJS Kesehatan, yaitu pemeliharaan kesehatan. Ya, yang 4% ya, porsinya si pemberi kerja. Nah, ini juga merupakan objek PPh 21 ketika kita bayar iurannya ya. Nanti ketika ada karyawan tiba-tiba sakit, ada operasi, datang ke rumah sakit, ternyata biayanya lebih tinggi dari iuran yang sudah kita bayar tiap bulan, itu bukan objek pajak, gitu ya. Klaimnya ya, bukan objek pajak. Jadi dikenakan waktu waktu sehat. Termasuk premi asuransi lain-lain yang mungkin dibayar ke swasta ya Bapak Ibu. Yang ini yang F ya, dibayar ke swasta. Kan mungkin kita mau mengcover hal-hal yang tidak di-cover di BPJS gitu ya. Sehingga kita mengikutkan di asuransi yang lain gitu ya. Nah, ini juga objek pasal pasal 21. Nah, di luar ini adalah termasuk natura dan kenikmatan Bapak Ibu ya. Natura kenikmatan. Nanti kita akan bahas. Nah, tidak semua penghasil itu objek 21 ya tadi ya. Jadi hal-hal ini perlu diantisipasi nih sebenarnya ya. Ketika Bapak Ibu catat di pembukuan. Ya, karena ini pasti dicatat juga di pembukuan. Bisa dicatat, bisa tidak ya. Pertama adalah ketika ada santunan asuransi atau manfaat dari perusahaan asuransi. Jadi kalau ada karyawan tadi ya dapat kecelakaan, kemudian dapat santunan, ini bukan objek pasal pasal 21. Satu ya. Kedua, natura kenikmatan nanti kita bahas, ada yang dikecualikan. Yang ketiga adalah iuran pensiun yang dibayar ke BPJS
atau ke dana pensiun yang disahkan oleh OJK. Nah, ini yang biasanya yang dibebankan atau dibayarkan oleh pemberi kerja ya. Dalam hal ini biasanya yang jamin hari tua ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita ikut yang BPJS Tenaga Kerja ini 3,7%. Nah, ini bukan objek 21 ya. Sumbangan zakat infak sedekah, sumbangan keagamaan yang diterima oleh orang pribadi, ya sepanjang nggak ada hubungan usaha, itu juga dikecualikan. Harta hibahan ini untuk orang pribadi ya Bapak Ibu. Harta hibahan, kemudian beasiswa. Nah, beasiswa ini silakan cek nanti ada di PMK 68 tahun 2020 ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu cek. Jadi yang bebas itu warga negara Indonesia, bebas ya. Kemudian pendidikannya formal atau informal, dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya. Jadi kalau ada ekspatriat dapat beasiswa itu pasti objek 21 ya. Ini berlaku yang nggak kena adalah WNI. Terus mereka-mereka ini sepanjang nggak ada hubungan usaha atau hubungan keluarga gitu ya dengan pemilik, pengurus, pemegang saham dan seterusnya, gitu ya. Silakan Bapak Ibu lihat dicek di PMK 68 2020. Kemudian bagian laba untuk anggota persekutuan firma, CV, dan sebagainya itu juga bukan objek 21. Kemudian PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Oke, nah kita coba mulai bahas satu-satu ya. Pertama yang natura dulu ya. Bapak Ibu mungkin di kantor ada yang ngasih ini nih, makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman. Mungkin kalau yang minuman udah sering ya, jadi dikasih air galon, kan air galon ya, air di galon gitu ya, bisa diminum sama-sama seluruh karyawan. Atau mungkin bahan minuman, mungkin disediain teh, kopi gitu ya, susu gitu ya, dan bisa dipakai semua. Tapi kalau makanan, bahan makanan mungkin terbatas ya di perusahaan tertentu ya. Misalkan ada juga yang ngasih semua, dikasih fasilitas makan siang misalkan, atau makan malam, atau buat mereka yang lembur, atau mereka ada yang juga yang meng-hire juru masak gitu ya. Jadi beli bahan makanan lebih murah di pasar, kemudian dimasak, kemudian dihidangkan ke seluruh pegawai gitu ya. Itu diperbolehkan. Intinya sebenarnya makanan dan minuman ini adalah sebenarnya bagian dari tax planning sebenarnya ya. Kalau mau dilihat ya. Tapi mungkin agak sedikit repot nanti ya. Tapi kalau untuk meminimalisir terjadinya beban PPh satu yang tinggi, makanan minuman bisa menjadi alternatif. Ya. Karena kalau dikasih tunjangan makan, tunjangan ya, dalam bentuk tunjangan itu pasti objek pasal 21. Tapi kalau dikasih makan minuman, disediakan di tempat kerja, itu dikecualikan. Tapi bagi mereka yang di luar kantor dan tidak menikmati makan di kantor, karena ada dinas luar, seperti bagian transportasi, bagian pemasaran, dan lain-lain, atau ada dinas luar, nah nanti dihitung setiap bulan apakah eh, pengeluaran mereka ini melebihi threshold di kantor atau threshold yang ditentukan oleh DJP ya, itu sebesar 2 juta rupiah per bulan. Nah, mereka-mereka yang nggak bisa makan di kantor, biasanya bisa jadi makan di satu tempat, dan itu udah kerjasama. Nah, ini biasanya dalam bentuk kupon, ya. Kupon itu eh, bukan uang ya, tapi nanti ada bagian dari cara mekanisme penagihan dari mungkin dari restorannya nagih ke kantor, atau justru mereka bayar dulu, habis itu diganti ya, dirembes ke kantor ya. Nah, tadi saya bilang batasannya adalah kantor pajak itu 2 juta gitu ya, 2 juta. Tapi nanti dilihat dulu threshold di kantor ya. Kalau threshold di kantor adalah di atas 2 juta, maka pakai angka threshold di kantor gitu ya. Tapi kalau di kantor misalkan di bawah 2 juta gitu ya thresholdnya, maka kita pakai angka threshold sebesar 2 juta rupiah. Nanti selisihnya yang kemudian diobjekin ya Bapak Ibu. Selisih yang makan di luar dikurangi entah 2 juta atau dikurangi dengan threshold di kantor gitu ya. Nanti selisihnya baru diobjekin.
Nah, yang kedua adalah fasilitas dalam rangka kewajiban di pelaksanaan pekerjaan. Ya, ini biasanya disarankan oleh pemerintah atau lembaga tertentu gitu ya, di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, bisa seragam, peralatan keselamatan kerja, kemudian sarana antar jemput, penginapan awak kapal, dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti dikecualikan. Ada lagi di daerah terpencil, daerah tertentu saya nggak bahas. Satu lagi yang beban APBN APBD ya Bapak Ibu. Nah, ini saya juga nggak bahas. Nah, kita bahas yang di PMK 66 dulu ya. Di PMK 66 memang sifatnya negatif list ya Bapak Ibu. Di PMK 66 adalah negatif list. Jadi ini adalah daftar-daftar yang notabene-nya adalah dikecualikan dari pengenaan PPh 21. Berarti di luar ini jadi objek 21 ya. Di luar ini jadi objek 21. Pertama adalah bingkisan. Ya, bingkisan di hari raya ya Bapak Ibu. Di 5 hari raya. Hari raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, atau Imlek, ini tanpa batasan. Ya, tanpa batasan. Tapi sepanjang harus ke seluruh pegawai. Jadi Bapak Ibu ngasih parcel, bisa makanan, minuman, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu kasih ke seluruh pegawai. Nah, ini dikecualikan. Ya, jadi nggak kena pasal 21 ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah bingkisan di luar hari raya. Misal di kantor ada apa? Annual meeting misalkan. Atau ada employee gathering gitu ya. Dan ternyata dapatlah karyawan-karyawan tertentu, kawan-kawan berprestasi ya, dapat hadiah dari kantor. Misalkan dapat hadiah motor, mesin cuci, televisi, dan sebagainya. Nah, bingkisan dalam bentuk, jadi natura itu barang ya Bapak Ibu. Natura itu barang. Natura dalam bentuk barang ini, ketika dikasih di luar hari raya, ada batasan yang nggak kena, itu sebesar 3 juta. Jadi kalau misalkan contoh ada si A dapat motor 15 juta, ekuivalen dengan 15 juta, maka yang kena cuma 12 juta, karena 3 jutanya nggak kena, gitu ya. Nah, 3 jutanya adalah per pegawai per tahun. Jadi Bapak Ibu harus lihat, dia udah lewat dari 3 juta, apa masih di bawah 3 juta ya. Oke, berikutnya fasilitas kerja. Ya, mau nanti Bapak Ibu ngasih laptop, komputer, ponsel, pokoknya dikasih fasilitas buat kerja di kantor, termasuk pulsa atau sambungan internet, ini bebas. Nggak kena sama sekali ya. Mungkin yang perlu di tracing yang pulsa ya nanti. Mungkin skema tax planningnya adalah lebih baik Bapak Ibu menggeser dari tunjangan pulsa ke reimbursement terkait dengan tagihan pulsa ya. Nah, ini penting banget karena kalau udah tunjangan pulsa kan notabene-nya jadi objek 21 ya, gitu ya. Karena kata-katanya adalah tunjangan. Tapi kalau bentuknya reimbursement, misalkan ada bill yang kemudian kita bayarin, nah ini bisa kategori dikecualikan. Oke, berikutnya kesehatan dan pengobatan. Ya, kesehatan dan pengobatan. Nah, ini biasanya di luar BPJS nih. Di luar BPJS. Kalau BPJS kita udah udah diatur di PMK 168 menjadi objek ya di untuk yang porsi 4%. Nah, ini adalah kesehatan dan pengobatan yang dibuat mandiri oleh kantor. Misalkan Bapak Ibu bikin klinik di kantor atau kerjasama dengan rumah sakit atau klinik di sekitar kantor gitu ya. Nah, ini dikecualikan dengan 4 kondisi ya Bapak Ibu. 4 kondisi. Ya, 4 kondisi ya. Pertama adalah kecelakaan kerja. Jadi ada insiden, tiba-tiba langsung ke rumah sakit, ya ke UGD langsung ditanganin dan kita bayar biayanya. Kecelakaan kerja ini dikecualikan. Kemudian yang kedua, penyakit akibat kerja. Silahkan lihat nanti di Perpres 7 2019. Nanti ini banyak sekali jenis penyakitnya di lampiran. Ada karena faktor kimia, fisika, biologi, ada gangguan kerangka gitu ya.
gangguan apa namanya perilaku gitu ya juga termasuk diantaranya. Bapak Ibu silakan cek di situ. Nah, kalau nanti mendeteksinya adalah nanti harus ada diagnosa dari dokter, nanti harus ada surat keterangan dari dokter bahwa si karyawan tersebut mengidap penyakit yang diatur di Perpres 7 2019 gitu ya. Nah, ini dibebasin. Yang ketiga, kedaruratan penyelamatan jiwa. Jadi misalkan tiba-tiba di kantor ada yang jatuh gitu ya, kemudian segera buru-buru datang ke rumah sakit gitu ya. Nah, ini juga bisa termasuk bagian dari yang dikecualikan dan pengobatan lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Yang penyakit pertama dan kedua. Jadi pas penyakit kedua, ketiga, dan seterusnya, silahkan bisa dibiayakan ya secara fiskal dan posisinya adalah bukan objek pasal 21. Berikutnya olahraga. Olahraga ya Bapak Ibu. Olahraga itu di luar 5 olahraga ada golf, pacuan kuda, perahu bermotor, terbang layang, dan otomotif. Di luar ini ya, ini ada batasan yang nggak kena adalah 1,5 juta per pegawai per tahun. Tapi kalau untuk yang 5 ini udah otomatis jadi objek ya Bapak Ibu. Ini otomatis jadi objek 21. Tapi di luar ini misalkan ada futsal, bulu tangkis, dan sebagainya, batasnya yang nggak kena adalah per pegawai per tahun adalah 1,5 juta. Sedangkan Bapak Ibu maintenance nih, gimana cara menentukannya ya nanti ya. Terus tempat tinggal. Tempat tinggal ada dua, sifatnya komunal, bersama-sama, satu lagi sifatnya individual. Nah yang komunal, kayak mes ini bebas, ya tanpa batasan, tanpa batas angka. Biaya mesnya, biaya apa ya, fasilitas semua ya, AC lah, apalah semuanya, mesin cuci dan sebagainya, itu dibebasin. Tapi yang sifatnya individual dan memang dedicated ke orang-orang tertentu, maka yang dibebasin adalah cuma 2 juta per pegawai per bulan. 2 juta per pegawai per bulan. Jadi sekiranya misalkan bulan tersebut ada kasih sewa 7, maka yang dikurangin 2, yang kenanya ada sebesar 5. Gitu ya. Nah, ini semua biaya-biaya ya Bapak Ibu. Semua biaya-biaya yang terjadi yang sehubungan dengan sewanya. Jadi misalkan ada biaya sewa, ada listriknya, ada PDAM, ada mungkin biaya penyusutan furniturnya, macam-macam semuanya. Ya, yang satu paket semuanya di eh, sewa rumah atau di rumah dinasnya ya. Terus kendaraan, ya. Ini kendaraan memang nggak seluruhnya ya Bapak Ibu, nggak seluruh pegawai bisa kena ya. Jadi yang batasnya nggak kena adalah satu, tidak memiliki penyertaan modal. Jadi dia bukan pemegang saham. Tidak terlihat di aktenya gitu ya Bapak Ibu. Satu, ya tidak di aktenya. Dan berarti kumulatif ya. Dan penghasilan brutonya 12 bulan terakhir berarti average-nya adalah 100 juta per pegawai per bulan. Jadi Bapak Ibu harus punya data 12 bulan terakhir termasuk bulan ininya ya. 12 bulan terakhir termasuk bulan ini yang kita lagi hitung, benefit in cash plus benefit in kind-nya ya ini rata-ratanya adalah di bawah 100 juta per bulan. Gitu ya. Silakan dihitung ya. Nah, kalau dua syarat terpenuhi, ini maka nggak kena. Tapi kalau satu syarat saja terpenuhi menjadi objek 21. Contoh, dia pemegang saham, dikasih fasilitas kendaraan. Terus penghasilannya benefit in cash dan benefit in kind ya kalau kita tahu rata-ratanya masih 60 juta misalkan. Tetap kena karena dia yang bagian pertama tidak memenuhi syarat gitu ya. Atau yang kedua, misalkan dia tidak ada di struktur pemegang saham. Betul ya, syarat pertama terpenuhi. Tapi gajinya udah di atas 1,2 miliar misalkan ya, setahun ya. Jadi rata-ratanya berarti sebulannya di atas 100 juta. Nah, itu objek 21. Ya, untuk fasilitas kendaraan. Nah, ini seluruh fasilitas semuanya ya Bapak Ibu. Mau disewakan, mau punya kendaraan sendiri, bahan bakar,
tol, bensin, parkir, apalagi supir, driver gitu ya, dan sebagainya. Mungkin ada surat tilang, macam-macam yang berhubungan dengan kendaraan tersebut. Terus yang lain ada dana pensiun. Nah, ini udah dihubungkan yang tadi ya Bapak Ibu, ini penegasan. Investasi ibadah ya, masjid, macam-macam, bebas, termasuk natura kenikmatan di 2022 ya Bapak Ibu. Nah, ini naturanya ya. Nah, sekarang gimana teknis hitung PP21 ya? Jadi kan mulai Januari 2024 kemarin kan hitungan berubah ya Bapak Ibu. Karena pertimbangannya adalah hitungan yang lama di PR16 itu kompleks. Ya, kompleks tinggi sehingga acap kali bisa terjadi salah hitung dan masing-masing perusahaan kadang-kadang punya skema hitungan sendiri-sendiri lah gitu ya skemanya. Nah, ketika ini dianggap kompleks, jadi kurang lebih tuh kalau nggak salah di ketentuannya itu di draftingnya tuh ada kurang lebih ada 400 ya Bapak Ibu. 400 skema hitungan. Nah, kemudian diaturlah dengan PP 55 ya 2023 itu terkait dengan PP 58 terkait 2023 terkait dengan penentuan tarifnya dengan menggunakan tarif TER ya, TER bulanan ya Bapak Ibu. Jadi sekarang adalah penerapan setiap masa pajak selain masa pajak terakhir adalah menggunakan TER bulanan, bruto kali TER bulanan. Artinya, kalau misalkan ada karyawan kerja Januari sampai Desember, Januari sampai Novembernya pakai TER gitu ya. Misal ya, Januari sampai Desember kerja nih, ini pakai TER nih. Januari sampai November pakai TER. Desembernya dia hitung ulang gitu ya. Hitung pakai A1 gitu ya, atau hitung di A2 gitu ya sederhananya. Berapa angka penghasilan 1 tahun dikurangi pengurang-pengurangnya, dikurang PTKP, dapat PKP tarif pasal 17, nanti dikurangi Januari sampai November gitu ya. Begitu pula kalau misalkan ada karyawan yang misal tiba-tiba Januari dia resign. Januari nggak bisa pakai TER, langsung bikin A1 karena Januarinya adalah masa pajak terakhir gitu ya Bapak Ibu. Atau ada yang kerja Januari Februari, Februarinya resign. Januari pakai TER, Februari hitung ulang seperti masa pajak Desember. Jadi gaji 2 bulan di total, biaya jabatannya 2 bulan, iuran pensiun 2 bulan, PTKP 1 tahun full dan seterusnya. Ya, jadi mekanismenya seperti ngitung Desember ya. Oke. Nah, TER bulanan itu basisnya PTKP. Ingat PTKP adalah 1 Januari Bapak Ibu. 1 Januari. Dan PTKP itu nggak boleh berubah, bukan nggak boleh berubah sih maksudnya. Si karyawan berubah status boleh-boleh aja gitu ya. Tapi perhitungan PTKP kita waktu ngitung PP21 adalah basisnya 1 Januari. Jadi kalau misalkan 2024, statusnya PTKP-nya 1 Januari 2024. Seterusnya sampai Desember. Gitu ya. Nanti kalau ada perubahan di 2024, ngaruhnya untuk 2025 gitu ya. Misalkan ada karyawan yang cerai, misalkan di 2024, nggak ngaruh tuh. Ya, ngaruhnya nanti di 2025. Atau ada karyawan menikah di pertengahan tahun, nggak ngaruh tuh. Ngaruhnya nanti di tahun depan gitu ya. Nah, status PTKP ini menentukan TER apa? A, B, atau C. Ya, jadi ada 3 kategori PTKP yang A, TK0, TK1, dan K0. TER B adalah yang TK2, K1, TK3, dan K2. Dan TER C yang cuma yang terakhir adalah K3 ya. Batasan cuma maksimal K3. Ingat nih, TK ini sama dengan HB Bapak Ibu ya. HB itu hidup berpisah seperti mereka-mereka yang sudah bercerai. Jadi sama dengan HB. Jadi misalkan kok ada karyawan yang udah bercerai nih, anaknya 3 gitu ya. Ya udah ngikutin seperti TK berarti TK3 gitu ya. Jadi ngikutin kondisi seperti yang TK ya. Nah, ini tarif-tarifnya ya. Jadi basisnya dari bruto, angka brutonya berapa, cari tarifnya. Gitu ya, simpel ya Bapak Ibu. Bruto berapa kali tarifnya, selesai. Dapat pajak tiap bulan gitu ya. Ini saya abaikan ya, cara A, B, dan C ya.
Nah, teknis hitungan di Desember ini yang lama ya Bapak Ibu. Ini yang pakai per 16 ya, 2016. Ini yang baru ya. Kan tadi kita udah bahas yang ini ya Bapak Ibu. Pakai TER yang Desember atau di masa pajak terakhir ya. Masa pajak terakhir itu berhenti bekerja atau Desember ya. Jadi nggak cuma Desember nih, berhenti bekerja atau masa pajak Desember adalah hitung ulang. Berapa penghasilan bruto setahun sama dia bekerja dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun ini yang buat lima pensiun berkala, iuran pensiun yang dipotong ya atau dibayar oleh si karyawan melalui pemberi kerja, ini yang porsi BPJS yang 2%, yang jaminan hari tua yang 2%, itu zakat. Nah, ini yang baru nih. Mungkin ada yang sudah mengakomodir nih. Zakat ini adalah zakat-zakat, jadi ada kerjasama dari pemberi kerja ke lembaga ambil zakat yang disahkan oleh pemerintah, dan itu ada daftarnya di Per 03 2024. Bapak Ibu cek silakan di Per 03 2024. Itu lembaga mana aja yang disahkan pemerintah, baik yang muslim, non-muslim ada di situ semua. Dan pemberi kerja ada kerjasama. Kemudian karyawan mau ikut, nanti dipotong gaji, gitu ya misalkan, dipotong gaji, kemudian pemberi kerja yang bayar. Ini kolektif ya, sederhananya kolektif. Bukan karyawan bayar sendiri-sendiri, kemudian dikumpulin, bukan. Tapi pemberi kerja yang bayar, mekanismenya dipotong gaji, kemudian nanti angka yang udah dibayar ke lembaga ambil zakat dimasukin ke A1 gitu ya, sebagai pengurang. Kemudian KD tarif pasal 17 dapat pajak 1 tahunnya yang di sini dikurangi sebelum-sebelumnya. Kalau Desember berarti Januari sampai November. Kalau dia resign-nya di Maret berarti Januari sampai Februari. Kalau resign-nya dia misalkan September, Januari sampai Agustus gitu ya, kurang lebih. Nah, ini dari sisi hitungan ya Bapak Ibu. Jadi kalau mekanisme hitungan kayak gini ya sebenarnya. Langsung simpel ya. Tentukan mana yang penghasilan bruto, ini yang objek 21 ya. Ya, tadi kita udah bahas mana yang objek, ini benefit in cash dan benefit in kind. Dapat brutonya, dilihat kategorinya, misalkan dia TK 0, berarti kategori yang A, silakan lihat bruto, tarifnya berapa, gitu ya. Terus sampai ke bawah ya. Sampai misalkan dia kerjanya sampai Desember, dan kita lakukan sampai November, di Bapak Ibu bisa lihat di sini ada penghasilan-penghasilan yang sifatnya nggak teratur ya. Kalau lembur teratur gitu ya, tapi kalau bonus kan nggak teratur ya. Ini jumping nih Bapak Ibu. Ini 18% kan. Yang lain kan 13-14% ya. Ini jumping, tinggi banget nih. Ini tinggi sekali. Nah, Desember kita nggak hitung seperti pakai TER bulanan. Desember apa yang harus dilakukan? Dihitung ulang. Berapa brutonya? Brutonya dari sini Bapak Ibu ya. Penghasilan sama 1 tahun, brutonya berapa? Dikurang biaya jabatan, ya kalau dia kerja 12 bulan maksimal 500.000 dikali 12 gitu ya, 6 juta. Iuran pensiun, ini yang dibayar oleh karyawan melalui pemberi kerja, jadi potong gaji biasanya. Kemudian zakat, jadi pengurang ya. Dapat 9,6, dapat penghasilan itu 1 tahun 441 juta, PTKP, ini statusnya adalah K0 ya. K0 tuh di kategori A ya. Kemudian dapat penghasilan kena pajak gitu ya. Setelah dikurang PTKP, kemudian dihitung pajaknya. 5, 15, 25, 30, 35 gitu ya. Tarifnya berlapis. Nah, ini kena pajak totalnya adalah 64 juta. Nah, ini dikurangi yang sebelum-sebelumnya. Jadi Januari sampai November. Dari mana? 50 dari sini. Gitu ya. Dari 50 ini kita masukin ke sini, dapat angka kurang bayar atau lebih bayar. Gitu ya. Kok ini kurang bayar gitu ya? Iya. Kenapa? Karena gara-gara ini. Gitu ya. Karena 60 juta kebetulan dia ada tuh yang hari raya. Tapi kalau ini di take out misalkan, pasti lebih bayar.
Ya kalau ini dikeluarin ya 60 juta, ini udah kena level ketiga nih. 60 juta kali 25% itu 15 juta. Ya 15 juta dikurangi 50. Sorry, 15 juta dikurangi 64. Ya 49 gitu ya. 49 kurang 50 lebih bayar gitu ya. Nah ini yang terjadi ya kemungkinan besar di tahun 2024. Apa mitigasinya gitu ya. Nah mitigasi yang perlu diperhatikan adalah ketika CP21 adalah ini sebenarnya, bikin ekualisasi. Ya, ekualisasi kalau bisa tiap bulan Bapak Ibu ya. Kalau bisa tiap bulan. Kalau waktunya cukup gitu ya. Tapi kalau enggak ya 1 tahun 1 kali lah. Bapak Ibu caranya gimana? Silakan mapping dari komponen seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan, dari seluruh akun transaksi, akun di pembukuan kita ya, yang merupakan objek pasal 21. Di mapping, entah biaya gaji kah, tunjangan kah, mungkin biaya sewa kendaraan tadi ya, sewa kendaraan, sewa rumah, untuk orang pribadi, atau ada biaya jasa, objek 21. Ada aset-aset dalam penyelesaian, misalkan ada biaya tukang, biaya borongan, dan sebagainya, termasuk penyusutan-penyusutan. Ini penyusutan kok bisa gitu ya? Bisa, karena misalkan Bapak Ibu ngasih ke karyawan, berupa kendaraan dinas. Kendaraan dinasnya boleh dibawa pulang, misalkan, dedicated buat orang tersebut. Tapi ini kendaraannya punya perusahaan. Maka basis hitungannya, objek 21-nya adalah dari biaya penyusutan tiap bulan. Ya, dari biaya penyusutan tiap bulannya dihitung berapa, itu yang kemudian menjadi objek pasal 21. Dari angka ini, kemudian kita bandingkan dengan yang udah dilapor di SPT 2126. Ya, 2126. Kemungkinan bisa ada selisih, dan selisihnya ini harus bisa dijelaskan. Kenapa? Faktor yang mungkin jamin hari tua, aturan kenikmatan, selisih kurs, dan sebagainya. Gitu ya modelnya. Jadi menyandingkan adalah di komponen biaya dengan di SPT masa, disandingkan selisihnya berapa, selisihnya Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Jangan panik, santai aja, karena ini pasti akan bisa terjadi selisih. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh ilustrasi nih ya. Saya gabungkan antara hitungan 21 sampai take home pay-nya sama masalah penjurnalan ya. Ini contoh di Januari 2024 ya. Ini ada 6 karyawan. Komponen gajinya basic salary, ini kebetulan mekanismenya ditunjang ya. Ada tax allowance, kemudian ada transportasi allowance. Nah, ini yang objek 21 ya. Bayar premi asuransi yang 4%, jika KJKM objek, kemudian ada fasilitas rumah ya, dapat total berapa, kemudian ada tax rate-nya sesuai dengan PTKP, ya, misalkan ini dapat PPh 21-nya, kemudian perusahaan juga bayarin premi kesehatan 1%, tapi dipotong gaji, dan jamin hari tua yang 2% ya Bapak Ibu. 2%. Nah ini net salary yang dibayar kepada karyawan. Dibayar ke karyawan ya, berarti take home pay-nya. Nah ini saya tee up nih Bapak Ibu. Harusnya apa yang Bapak Ibu hitung di PPh 21, dilapor di SPT masa 21, cocok dengan apa yang di jurnal di pembukuan. Harusnya ya. Contoh ini, Bapak Ibu ngitung PPh 21 ya. Ada 6 pegawai, basic salary yang ini, di jurnal di akun yang ini nih. Nih, gitu ya. Salaries expense, gitu ya. Basic salary expense, boleh. Atau yang kedua, tax allowance. Ada akun sendiri, angkanya sama, tax allowance expense, gitu ya. Transportation allowance juga di jurnal juga sama. Insurance health, kesehatan, ini juga masuk gitu ya, termasuk JKK dan JKM. Gitu ya. Nah, yang paling kalau Bapak Ibu pernah dapat, pasti ya dapat ya, tagihan dari BPJS tenaga kerja, kan itu ada kolom-kolomnya, JKK berapa, JKM berapa, siapa nama pegawainya, dapat totalnya berapa gitu kan, per kolom-kolom gitu ya. Dapat mungkin bikin akun yang berbeda antara JKK JKM dengan JHT atau JP. Dibikin sedapat mungkin dua akun yang berbeda dari sisi pembukuan ya. Kalau terpaksa nggak bisa, ya mungkin karena akunnya udah dibikin sama head office, nggak bisa, silahkan nanti dijelaskan di deskripsi transaksinya. Contoh misalkan, bayar ke BPJS sebesar 2 juta, terdiri dari
jelasin 1,7 adalah JHT, 300.000 adalah JKK JKM. Kenapa? Karena kantor pajak ketika melihat beban biayanya BPJS seolah-olah itu jadi objek semua, padahal sebenarnya ada yang nggak objek, yaitu yang ini. Yang ini nih, porsi 3,7 ini nggak objek Bapak Ibu. Dan itu kan beban kantor. Jadi kalau dilihat, yang dua objeknya kan cuma 5 komponen ini ya. Yang ini nih, nggak masuk nih. Nih, makanya saya kasih kategori objek 21, 21, 21, 21, 21. Ini nggak objek 21. Ini yang porsinya 3,7%. Gitu ya. Nah, terus ini lawannya ya. Ini objek 21 yang kita bayar karena bentuk mekanismenya tunjangan, jadi hutang PPh 21. Ada insurance health, ini porsi 4%, 1%, karena dipotong gaji yang 1% yang di sini, jadi masuk ke hutangnya. Kemudian yang 3,7 sama 2% juga sama. Gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan masalah fasilitas. Ya, fasilitas nih. Natura, fasilitas, itu di akun-akun yang berbeda, Bapak Ibu. Bukan di akun personal expense rata-rata. Contoh nih, ada fasilitas rumah. Ini akunnya adalah biaya sewa rumah pasti kan? Rent expense, gitu ya. Dan ini udah objek pasal 4 ayat 2, 10%. Ya, misalkan dipotong 650.000 ya, saya abaikan PPN-nya ya. Dari 6,5 ini, ketentuan tadi di PMK 66 mengatur bahwa ada yang nggak objek 2 juta gitu kan tadi kan. 4,5-nya adalah objek. Maka yang dikenain di sini adalah cuma 4,5 juta yang ini kan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi ini melibatkan akun-akun yang lain tadi saya jelaskan. Bahwa tidak semua itu di personal expense, tapi melibatkan akun-akun yang lain. Sebar nih. Termasuk kalau misalkan ada rumah dinas. Rumah dinasnya punya kantor gitu ya. Ya udah biaya penyusutan. Nanti ada biaya depresiasi gitu ya. Rumah gitu ya. Ada akumulasi penyusutan gitu ya. Dicari nih berapa yang objek. Dikurangi dulu 2 juta gitu kan. Sisanya beli objek. Ini penting banget ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu dilakukan tahun ini adalah ini Bapak Ibu. Ini nih, PR untuk 2024. Jadi mungkin nanti untuk SPT tahunan PP Badan 2024, saya nggak bahas pakai Cortex apa enggak ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau nonton lihat aja nanti siang ya, ada webinar juga. Untuk 2024 ada ketentuan terkait dengan daftar nominatif, natura dan kenikmatan yang sebenarnya diatur di PMK 66, tapi rujukannya turunannya belum ada. Nah, turunannya ini ternyata didapat di Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak. Nota Dinas nomor 14 2024 bulan Juli kemarin. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingin natura kenikmatan ini dibebankan sebagai biaya di PPh Badan, silahkan bikin daftar nominatif natura kenikmatan. Gimana caranya? Gimana caranya? Berarti Bapak Ibu lihat siapa-siapa karyawan yang dapat fasilitas natura kenikmatan. Itu dulu ya, satu. Jadi Bapak Ibu nentukan nama-namanya siapa aja. Gitu ya. Nama, NPWP, alamat. Yang kedua, tadi kita bahas, natura kenikmatan itu ada yang objek, ada yang enggak gitu kan. Yang enggak objek tetap dicantumin di sini. Contoh ini. Tadi sewa rumah. Sewa rumah kan enggak objek 2 juta ya Bapak Ibu. Kali 12. Misalkan dia dapat 12 kali ya. Dapat 24. 24-nya bukan objek. Enggak ada bukti potongnya. Ya. Kalau dia dapatnya reguler tiap bulan dapat, maka pakai angka yang tercantum di SPT di A1. Ya, jadi ini bukti potong A1, misalkan. Ini pajaknya adalah pajak yang dibukti potong aja, Bapak Ibu nggak usah hitung proporsional. Pajak yang TP terutang di A1-nya. Kemudian Bapak Ibu masukin. Contoh tadi, anggaplah biaya sewa tadi ya. Biaya sewa yang tadi, misalkan yang tadi yang ini ya. Ini kan 4 juta ya, Bapak. 4,5 juta ya yang kena ya. Berarti nanti 4,5 juta, misal ya. Sini berarti 4,5 juta kali 12.
Gitu ya, misal ya 4,5 juta kali 12 itu yang diobjekin. Itu ya, cuma nggak usah tiap bulan, karena regular tiap bulan dapat, ya udah taruh aja di terakhir ya. Tapi di terakhir ini dipisahin mana yang objek mana yang enggak gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini Bapak Ibu, keterangannya ya, yaitu kenikmatan fasilitas, misalkan fasilitas apa dia dikasih, fasilitas rumah, sebutin fasilitas rumah. Misalkan dikasih fasilitas apa, fasilitas kendaraan, dikasih fasilitas kesehatan gitu ya, atau dapat bingkisan, natura bingkisan hari raya gitu ya disebutin. Kemudian yang kedua, catatnya di biaya apa di pembukuan. Catatnya di biaya apa di pembukuan. Kalau dia ini kebetulan sewa, catatnya di biaya sewa. Kalau ini kebetulan adalah rumah miliknya perusahaan, berarti di biaya penyusutan, gitu ya. Kalau ternyata nyatetnya di biaya macam-macam, tulisin biaya pemeliharaan, macam-macam, biaya penyusutan, dan sebagainya. Ini untuk nge-tracing ke ekualisasi tadi. Nanti di baling belakang, tulisin objek. Kalau dia ada objek pasal 21, silakan nanti ada pajaknya dan ada nomor bukti potongnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini penting banget harus diperhatikan untuk tahun 2024. Nah, ini studi kasusnya nih. Ini yang biasa terjadi di SP2DK ya Bapak Ibu. Jadi di SP2DK, ya normalnya, kebetulan kalau di SP2DK itu nggak pernah ngelihat nge-tracing ya, langsung dari pembukuan. Ya dari GL-nya tuh enggak. Dia cuma ngambil kulitnya aja. Contoh, di SP tahunan PP21, ini biasanya di lampiran 2, PP badan gitu ya, 10,4, kemudian ada gaji di SPT 21 9,3, ada sisi 1,1. Nah, 1,1 menurut mereka ini katanya harus dilakukan koreksi positif. Tapi kan belum tentu kan? Belum tentu. Ya, nanti tergantung kalau misalnya objek 21 ya Bapak Ibu harus betulin SPT masa 21-nya gitu ya. Tapi kalau memang dia benar-benar ya misalkan benar-benar dia adalah memang non deductible expense ya harus dikoreksi fiskal. Atau yang kedua nih. Ini sama mirip-mirip ya. 1,3 triliun kebetulan. Kemudian ini 1,2 triliun ada selisihnya nanti ada 61. Ya, 61 triliun ya. 161 miliar ya. Nah, ini harus ditelusuri. Ya, bisa jadi ada JHT tadi macam-macam ya. Ada yang non objek 21 gitu ya dan lain-lain gitu ya. Ya, kurang lebih itu ya Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Babang. Baik, Pak Dodo, terima kasih atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan dari Bapak Ibu dari kolom chat. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu semuanya. Sudah tertampil ya? Ya, Oke. Pertanyaan pertama dari Bu Lindawati Tandio Saputro. Selamat pagi. Sorry. Selamat pagi Pak Dodo. ya. Apabila pada awal tahun karyawan mendapat status perpajakan K1, kemudian di bulan September bagian perekam baru dapat info kalau sebenarnya status karyawan tersebut adalah K2. Untuk anggota 1721A1 mengikuti statusnya K1 atau K2. Kebetulan ntar masih sama tarifnya Pak. Terima kasih. Jadi jadi gini Bu Linda ya. Jadi menurut PTKP kan awal tahun tadi ya kita bahas ya awal tahun. Jadi harus dicek dulu. K1, K2 ini kan berarti nanti ada nama istri dan nama anak-anaknya ya. Nah, nama-nama anak-anaknya ini apa ya bisa ayah atau ibu kita, yang ke bawah bisa anak kandung kita ya. Kalau semenda bawaannya istri ya. Misalkan anak tiri atau ayah atau ibu mertua gitu ya. Nah, yang ke samping, samping itu berarti kakak atau adik kandung, satu lagi kakak atau adik ipar nih nggak bisa nih, yang ke samping ya.
dan kondisinya adalah 1 Januari 2000, misalkan 2024, 2024. Artinya kalau misalkan ada anak karyawan baru lahir tanggal 2 Januari 2024, nggak bisa. Jadi pastikan dia lahirnya sebelum 1 Januari 2024. Kedua adalah, kalaupun jadi tanggungan itu, pastikan ini adalah anak-anak yang belum dewasa. Pastikan belum anak yang belum dewasa. Ya dewasa berarti belum menikah gitu ya. Nah kalau udah menikah nanti ikut ke keluarga yang baru, belum menikah dan belum punya penghasilan sama sekali. Ya kategori umurnya rata-rata di ketentuannya bilangnya adalah 18 tahun. Sebenarnya dalam praktek sih akan terjadi perbedaan ya, karena praktek itu nanti teman-teman mahasiswa aja itu bisa jadi tanggungan gitu ya. Karena biasanya kalau mahasiswa kan bisa sampai umur 21 tahun gitu ya. Gitu, dicek dulu Bu Linda. Jadi kalau ternyata benar K2 itu memenuhi ketentuan, mau nggak mau silahkan bikin pembetulan. Ya, pembetulan. Gitu ya, Pak. Bang. Oke, terima kasih Pak Dodo. Pertanyaan berikutnya dari Bu Hana. Izin bertanya Pak, apakah saat ini prinsip taxable deductible masih berlaku? Dalam artian ketika wajib pajak membebankan biaya berdasarkan pasal 6 Undang-Undang PPh, namun belum dilakukan pemotongan PPh pada tahun tersebut. Apakah ketika pemeriksaan atau SP2DK dilakukan koreksi fiskal, mengingat koreksi fiskal akan menghasilkan pajak lebih besar daripada PPh atas biaya tersebut? Tarif PPh 21. Ya, tadi yang kita sebenarnya ini udah saya bahas tadi nih. Jadi di awal, selama ini kan kita pakai konsep taxable, deductible, non-taxable, non-deductible gitu ya. Jadi kita kadang-kadang milih kenain di mana gitu ya. Oh, kenain aja di 21 gitu ya. Atau ngenain di PPh badan gitu ya. Nah, konsep ini udah bergeser, Bu Hana. Bergesernya adalah khususnya untuk natura kenikmatan ya. Natura kenikmatan. Karena natura kenikmatan itu posisinya adalah ada yang objek 21, ada yang non-objek 21 gitu ya. Tapi konsep natura kenikmatan basically dasar adalah diperbolehkan sebagai biaya secara fiskal sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha gitu ya. Yang penting. Jadi kita bisa nanti berargumentasi ke kantor pajak bahwa sebenarnya ada hal-hal yang mungkin bukan objek 21 dan harus bisa dibuktikan nanti masalah kertas kerjanya. Jadi kalau ditanya taxable deductible udah bergeser nih harusnya. Jadi contoh misalkan Bu Hana eh, eh, ada akun misalkan tunjangan makan gitu ya. Tunjangan makan dibebankan sebagai biaya. Itu pasti objek 21. Atau misalkan tunjangan makannya dikoreksi fiskal aja deh gitu ya. Tapi kantor pajak nggak ngeliat itu. Kantor pajak akan ngeliat secara substansi ini nature transaksinya apa. Apakah dikasih dalam bentuk uang tunai atau dikasih dalam bentuk makanan atau tidak. Kalau misalkan dikasih dalam bentuk uang tunai dan posisinya buahana koreksi fiskal di PPh badan tidak menggugurkan, itu menjadi objek 21. Tidak menggugurkan karena nature transaksinya adalah ini tunjangan. Maka kalau tunjangan dalam bentuk uang meskipun di PPh badannya dikoreksi fiskal gitu. Jadi hati-hati ya, perlu kehati-hatian gitu. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Pak Eko Wahyudianto. Selamat pagi Pak Dodo, benar kasus lapangannya sesuai penjelasan Pak Dodo tadi bahwa HR dan konsultan yang melakukan perhitungan PP21, sementara tim accounting dan tax menghadapi pemeriksaannya. Iya. Mohon izin bertanya, untuk penghitungan PPh 21 TR atas pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas yang pembayaran gajinya diterima harian atau pembayaran gajinya diterima sebulan, apakah beda? Karena HR atau konsultan tidak melihat pembayaran gaji diterima harian dan bulanan. Sementara pada JL dan mutasi bank atau kas, mayoritas pemberian gaji adalah harian. Tapi HR atau konsultan mengakui pemotongan pembayaran gaji bulanan dengan alasan lebih mudah dan simpel. Mohon pencerahan apa dampak resiko ekualisasi SPT badan dengan biaya gaji pada laporan keuangan. Apa Izin akan Mak. berpotensi nantinya gitu melakukan koreksi. Terima kasih, Ya, Dodo. sebenarnya ini pembahasannya nanti pekan depan ya, Bapak. Ke depan, betul. Pekan depan ya. Ya, Tapi nanti kita geser aja ya Pak Eko. boleh. Nanti dikasih catatan ini mungkin Oke. pertanyaan Pak Eko kita geser. Tapi intinya gini Pak, kalau di ketentuan terbaru, kalau dia kategorinya pegawai tidak tetap, bayarnya nggak bulanan, maka bikin bukti potongnya tiap hari. Jadi bukan berarti
lebih gampang, lebih mudah, lebih simpel. Kalau lebih gampang, lebih mudah, lebih simpel, harus dihubungkan dengan mekanisme pembayarannya. Kalau pembayarannya adalah benar bayarnya bulanan, hitungannya dengan bulanan. Tapi kalau mekanismenya bayarnya nggak bulanan, misalkan bayarnya mingguan, atau bayarnya harian, wah bikin bukti potongnya bisa tiap hari, gitu ya. Nah, tolong di ini, disinkronisasi dulu antara mekanisme bayarnya dengan mekanisme ketika posisinya adalah pembuatan bukti potong, gitu. Tapi nanti penjelasan detailnya nanti saya minggu depan sih pasti. Kan depan ya Pak, duduk ya. Mm-mm. Disimpan dulu ya Pak Eko ya. Nanti kita Ya, akan bahas di minggu depan. Oke, dari Bu Silva Armidia. Selamat pagi Pak Dodo, izin bertanya, bagaimana jika lapor PPh satu ternyata yang muncul di dashboard ada 21 normal yang satu PB1, padahal tidak ada PB dan tidak ada perubahan apapun. Bagaimana solusi dari hal tersebut? di dashboard 21 normal yang saat apa nih? Padahal tidak ada PB. Oh, nggak ada pembetulan gitu ya? Kok ada pembetulan satu ya? Tapi nanti dicek dulu mungkin Bu Selvi ya. Di pembetulan satu itu secara tampilan, apakah angkanya sama dengan normal atau tidak gitu ya. Kalau ternyata, mohon maaf nih, misalkan ada yang ternyata berubah di pembetulan pertama, segera bikin lagi pembetulan kedua gitu. Takutnya harusnya yang benar yang normal gitu ya. Nah, ini harus dicek lagi sih. Itu sih paling. Oke, terima kasih Pak Dodo. Berikutnya dari Bu Hana lagi nih. Apabila Hmm. direktur dalam suatu perusahaan berdasarkan kontrak perjanjian merupakan bukan pegawai, jadi berdasarkan kontrak perjanjiannya, sedangkan dia menerima penghasilan secara teratur. Apakah dalam penghasilan pribadi satu diperbolehkan sebagai bukan pegawai sesuai kontrak yang tadi? Sedangkan menurut definisi yang disampaikan tadi termasuk pegawai tetap kalau dia menerima penghasilan secara teratur. Karena beliau kontrak setelah melewati masa pensiun. Gimana Pak Dodo? Tapi direktur ya. Iya, Ini aneh sih maksudnya betul. ya. Meskipun itu terjadi ya di kantor Bu Hana ya. Tapi kan aneh sih Bu. Jadi direktur itu kategorinya bukan pegawai itu aneh gitu ya. Karena harusnya kan direktur itu pengurus. Pengurus itu punya tanggung jawab, kemudian punya apa ya, punya eh, kewajiban sebagai pihak manajemen ya dalam proses pengambilan keputusan. Karena kalau kategori bukan pegawai, itu kategorinya adalah, ini bukan pegawai di itu ya, mungkin perspektif di kantor ya. Tapi bukan pegawai di pajak itu, kategorinya adalah nanti ya, saya akan bahas juga pekan depan. Kategorinya adalah eh, dia melakukan jasa, dia ngasih jasa ke kita. Nah, ketika ngasih jasa ke kita, dia dapat imbalan sesuai dengan permintaan atau permintaan kita. Ya, contohnya kalau yang kategori bukan pegawai adalah contohnya dokter, dokter praktek di rumah sakit. Jadi misalkan dokter itu bisa ada dua ya, dua posisi. Dokter sebagai pegawai dan dokter bisa kategorinya bukan pegawai. Jadi misalkan dokter ini adalah dokter yang punya jabatan tertentu. Nah, kategorinya pegawai, oke, silakan jalan gitu ya. Nanti dapatnya A1. Nah, dokter yang bukan pegawai, nanti jatuhnya adalah kategorinya bukan pegawai dan nanti dia kenanya adalah ya bukan pegawai, nanti tarif pasal 17 kali 50% gitu ya. Nah, kalau ini kan jelas ya, memang posisinya jelas antara si dokter berposisi sebagai pegawai dan dokter berposisi sebagai tenaga ahli ya, gitu kurang lebih. Jadi memang harus dipisahkan. Oke, sebentar ya Pak Bambangnya lagi. Oke, terus berikutnya ya, Bu Alifah nih. Eh, nah, kalau yang ini nanti saya juga geser ya. Yang 4 ayat 2 nanti saya geser. Nanti ada sisi sendiri ya untuk SP2DK-nya. Oke, saya geser dulu. Terus Bu Mita ya. Ada pegawai resign. Kemudian dapat pesangon dibayar sekaligus, namun pada saat lapor PO21 hanya dibuat 1721 final dan tidak dibuat A1. Oke, apa bisa dibuat A1 di bulan ini? Ada indikasi akan kena SP2DK? Tidak ya, kalau nggak buat A1.
Jadi gini Bu, yang ketentuan Bu Mita ya, ketentuan terakhir yang terbaru adalah posisinya adalah ketika ada karyawan yang resign lah. Misalkan dia resignnya di bulan Agustus ya, misalkan resign di bulan Agustus dan Agustus dapat pesangon. Pesangonnya udah betul, kena final ya, kemudian kena final dan dilapor dengan bukti potong lampiran 7 gitu ya. Nah, ketika yang bersangkutan resign di bulan Agustus, harusnya gaji Januari sampai Agustus dihitung ulang, ya dihitung ulang, dijumlah, dimasukin ke A1, ya, dibuat A1-nya. Karena di masa pajak terakhir, di Agustusnya, di Ibu pot yang terbaru adalah Ibu harus masukin gaji bulan Desember, gaji bulan Agustusnya. Ya, Agustusnya sendiri, di satu sel sendiri. Gaji Januari sampai Agustusnya di bagian bawahnya nanti ya, selama sama yang bersangkutan bekerja, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, bisa terjadi nanti, kan potensi yang resign itu lebih bayar ya, Bu Mita ya. Jadi lebih bayarnya itu, jangan-jangan nanti Ibu bayar di Agustus jumlahnya lebih tinggi gitu ya. Dan kondisinya adalah harus dibikin pembetulan solusinya. Dibikin pembetulan, kemudian nanti lebih bayarnya bisa dikompensasi ke bulan berikutnya. Ya, lebih bayar nanti dikompensasi kok Bu, nggak jadi masalah. Dan perlu diingat adalah lebih bayarnya si karyawan yang bersangkutan ketika yang bersangkutan resign dan mekanismenya dipotong gaji ya, dipotong gaji, maka duitnya harus dikembalikan kepada karyawan. Gitu. Jadi itu ya pertanyaan tadi ya. Terus berikutnya, Pak Bambang. Ya. Dari Bu Lindawati Tandio, izin bertanya Pak, kalau kado untuk karyawan yang menikah atau melahirkan dengan nominal di bawah 3 juta, berarti termasuk negatif list ya Pak ya? Seperti yang tadi. Iya, ini betul nih, bingkisan di luar hari raya ya, sepanjang di bawah 3 juta nggak kena. Nanti yang penting pembukuannya juga Bu Linda. Jadi nanti dicatatnya mungkin silakan masuk ke biaya apa ya? Biaya hadiah ya, hadiah pernikahan atau hadiah apa gitu. Silakan. Di akun biayanya kategorinya udah langsung ke tracing ya. Terima kasih. Berikutnya. Dari Bu Nuni, izin tanya Pak, kalau penghargaan berupa voucher belanja, ada ketentuan minimal objek PPh satu apakah tidak? Yang 3 juta per orang per tahun ini mungkin maksudnya bukan ya Pak? Gitu. Iya, ini masalah voucher belanja nih masalahnya. Kalau voucher belanja itu identik dengan uang, Bu Mbak Nuni ya. Jadi voucher itu identik dengan uang, benefit in cash. Jadi dompet digital, kas, dan sebagainya itu adalah bentuknya uang. Jadi voucher itu uang, jadi objek pasar 21. Kalau pengen nggak diobjekin 21, lebih baik caranya adalah kita kantor yang belanjain dulu. Hmm. Misalkan belanjain apa? Baju misalkan, gitu ya. Si seragam misalkan, atau apapun gitu ya, kebutuhannya, kemudian baru kita kasih. Jadi kalau misalkan posisi yang dikasih voucher itu udah otomatis objek 21. Jadi kalau mau itu digeser, kita beliin, baru kita kasih kepada karyawan. Baik, terima kasih. Dari Pak Fahtu Rozi, perusahaan memiliki aset motor. Nah, BBM motor yang dipakai marketing boleh dibiayakan atau tidak, Pak? Karena bukan termasuk objek PPh satu. ya kalau BBM motornya bagian marketing, kalau ngomongin operasional boleh Pak. Maupun motornya dibawa pulang bawa pulang ke rumah juga boleh, karena berhubungan dengan usaha. Yang mungkin yang jadi pertanyaan adalah objek 21 apa enggak, gitu ya. Nah ini kan kebetulan ngomongin kendaraan nih, ya kendaraan. Kendaraan balik lagi, si marketingnya ini gajinya di atas 100 juta, rata-rata di atas 1 juta apa tidak, gitu ya. Kalau memang motornya ini memang untuk kegiatan usaha, udah otomatis bukan objek 21. Tapi kalau misalkan motornya, mohon maaf, bisa dibawa pulang dan sebagainya, potensi objek 21 nanti dicek lagi. Apakah, apakah ya, gajinya si marketing itu rata-rata 12 bulan terakhir di atas 100 juta atau tidak per bulannya.
Kalau di atas 100 juta jadi objek. Nggak cuma BBM-nya nanti, biaya penyusutannya juga ya. Macam-macam ya. Mungkin ada perbaikan tambal ban gitu ya, dan sebagainya. Sehubungan dengan motor tersebut. Jadi tergantung ya Pak Rozi ya. Terima kasih. Dari Bu Vivin, Pak Dodo, jika direktur yang menggunakan fasilitas mobil dan dia ada Hmm, penyertaan modal, tidak memenuhi ketentuan PMK 66 2023 tentang Natura, apakah menjadi NDE keseluruhannya atau mengikuti aturan hmm, yang terdahulu yaitu ya. 50%? Pertama, karena direkturnya ada penyertaan modal jadi objek ya. Ini udah otomatis. Jadi Bu Vivin nanti semua fasilitas mobilnya, mau bensin, misalkan mobilnya disewa, biaya sewanya, kalau mobilnya punya kantor, biaya penyusutannya gitu ya. Semua berhubungan dengan kendaraan tersebut, nanti ada drivernya, gaji supir drivernya, lembur drivernya, pajak drivernya, pokoknya semua yang berhubungan dengan kendaraan tersebut jadi objek 21. Non-deductible apa enggak? Deductible, karena berhubungan dengan usaha. Deductible, diperbolehkan sepanjang berhubungan dengan usaha. Jadi nggak lagi ada ketentuan 50% di ketentuan yang lama gitu ya. Sejak 2023 ya. Oke, terima kasih. Dari Ibu Siamiati, pagi Pak Dodo, izin bertanya, jika perusahaan sewain rumah buat karyawan luar kota komunal, apakah tetap potong PPh final 10%? Ya pertama kalau yang komunal berarti kan bareng-bareng ya. Ya, Mungkin satu rumah ada beberapa pintu gitu ya. Nah dipakai rame-rame. Pertama bukan objek 21, Bu Sismiati ya. Satu. Yang kedua, karena ini sewa rumah, dibayar mungkin ke orang pribadi yang punya rumah, tetap wajib potong 4 ayat 2, 10%. Jadi kewajiban tetap harus potong 10%. Tapi potongnya ini ke pemilik rumah ya, bukan ke karyawan ya. Kalau ke karyawannya kan bebas ya, tapi kalau ke pemilik rumah kita harus tetap harus potong final 10%. kasih. Dari Pak Haji Saiful, Pak Dodo izin tanya, Hmm. kalau misal ada santunan kedukaan sama santunan Nah, pernikahan, apakah harus masuk ke unsur taxable income atau masuk ke donation saja? nah ini tergantung Pak Aziz nyatetnya di mana ya. Kalau Pak Aziz nyatetnya nanti di biaya tunjangan, tunjangan pernikahan atau tunjangan ya dalam bentuk tunjangan lain-lain itu objek 21 Pak. Ini perlu hati-hati juga ya. Tapi kalau Pak Ajis naruhnya ke donation, donation berarti ke sumbangan gitu ya. Sumbangan nanti koreksi fiskal di PPh Badan Pak. Ya, jadi tidak objek pasal 21. Dari Pak Sugita Santosa, selamat pagi Pak Dodo, terkait PMK 66 2023 tentang fasilitas kendaraan. Bila fasilitas kendaraan yang diberikan kepada karyawan, tetapi kendaraan digunakan oleh karyawan lain untuk operasional. Biaya operasional dirembes oleh karyawan yang menggunakan kendaraan. Apakah semua biaya terkait kendaraan tersebut menjadi objek PPh satu karyawan yang mendapat fasilitas? Enggak juga ya Pak. Jadi kalau misalkan ternyata ya ada fasilitas untuk karyawan tertentu tapi dipakai juga untuk operasional, sebenarnya biaya operasional untuk kendaraan tersebut bukan objek 21. Ya memang harus dipisahin sih, dipisahin. Dari sisi pembukuan juga harus dipisahin. Jadi misalkan ada biaya ya, biaya BBM operasional, kendaraan operasional ya udah itu bukan objek 21. Bukan berarti semuanya jadi objek 21 ya, Pak. Jadi memang harus dilihat lagi penggunaan dan peruntukannya buat apa gitu ya. Tapi kalau untuk operasional ya bukan objek 21. Dari Pak Adi Guna Utama, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Dodo. Pagi Pak Dodo, izin bertanya, bagaimana perlakuan pajak atas tentium atas direksi atau komisaris? Bagaimana contoh perhitungannya jika menggunakan skema TER? Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Ya, jadi Tentim itu kan penghasilan tidak teratur ya, Pak Adi ya. Jadi posisi ketika direksi, komisaris dapat penghasilan teratur tiap bulan, nanti tentimnya ditambahkan di bulan yang bersangkutan dapetin penghasilan tersebut kali ter. Itu aja sederhana ya. Jadi misalkan tentimnya dapatnya Agustus, nanti tentim tambah gaji rutinnya total berapa kali ter, selesai. Tapi nanti waktu ngitung di Desember atau di masa pajak terakhir gitu ya, Pak Adi harus ngitung ulang gaji, tunjangan, bonus, termasuk tentimnya dihitung ulang.
kita hitung selama 1 tahun, nanti ada pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, apalagi tadi zakat, kurang PTKP, dapat pajak 1 tahun, nanti dikurangi Januari sampai November misalkan, dapat pajak bulan Desember. Jadi kalau TNTIM itu karena sifatnya tidak teratur, kalau penggunaan ketentuan terbaru ya udah digabung dengan penghasilan teratur nanti kali ter gitu. Kecuali TNTIM-nya dibayar di Desember ya Pak Adi. Kalau TNTIM-nya dibayar Desember ya nanti kita hitung ulang. Jadi hitung ulangnya adalah ketika hitung ulang gaji dan sebagainya itu selama 1 tahun. Ya seperti ngitung pajak bulan di Desember gitu. Gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak Dodo atas jawabannya yang sangat informatif. Sayangnya memang waktu juga yang membatasi kita, Bapak Ibu. Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa berdiskusi di WhatsApp Group setelah webinar ini selesai. WhatsApp Group akan di-unmute sehingga Bapak Ibu bisa diskusi terkait topik-topik tentang SP2DK. Sebelum kita menutup acara ini, kami ingin mengingatkan bahwa Fast Consult Indonesia melalui sesi Jumat berbagi ilmu, kami secara rutin juga mengadakan webinar perpajakan untuk sharing seputar perpajakan yang insya Allah akan diadakan setiap hari Jumat. Untuk tema Jumat depan adalah SP2DK Series terkait dengan teknik penanganan temuan PPh 21 atas pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Silakan Bapak Ibu yang berkenan dapat join pada webinar tersebut. Selain itu, kami ingin mengingatkan bahwa Face Consult Indonesia menyediakan berbagai layanan konsultasi pajak yang dapat membantu Bapak Ibu dan perusahaan Bapak Ibu dalam mengelola kewajiban pajak dengan lebih baik. Layanan kami mencakup perencanaan pajak, penyusunan ataupun review SPT bulanan dan tahunan, jasa penyusunan TPDoc, termasuk pendampingan SP2DK, pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di fastconsult.id atau menghubungi kami langsung melalui WhatsApp di 0811 1921 0107. Kami siap membantu Anda mencapai efisiensi pajak yang maksimal. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya pada Jumat depan. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.